saya Dalia Putri dari kelas 10-7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pelajaran kimia di bab atom. Saya mempunyai 3 soal. Yang pertama itu penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr. Sebelum kalian menentukan, kalian harus mengetahui bahwa kata Niels Bohr, elektron itu berada pada 7 kulit. Yang pertama itu kulit K diisi dengan 2 elektron, kulit L diisi dengan 8 elektron, kulit M diisi dengan 18 elektron, kulit N diisi dengan 32 elektron, kulit O diisi dengan 50 elektron, kulit P diisi dengan 72 elektron, dan terakhir kulit Q diisi dengan 98 elektron. Setelah kalian mengetahui isi elektron di setiap kulit, mari kita ke contoh soalnya. Di sini saya akan mencontohkan di lambang unsur As, yaitu arsen. Arsen itu mempunyai nomor atom 33. Cara pengisiannya seperti ini. Ini sama dengan, kita tulis K, kulit pertama diisi dengan 2, kita tulis 2. Dan kulit L, selanjutnya kulit L kita isi dengan 8. Ini sudah 10, sisa 23. Lanjut lagi kita isi di kulit M. Kulit M itu 18. Dan di sini ketika dijumlahkan sudah berjumlah 28. Tersisa 5 lagi. Lanjut di kulit N. Kulit N itu maksimal elektronnya 32. Karena 5 itu di bawah 32, jadi kita kembali lagi di kulit M. Kulit M itu 18, karena 5 masih di bawah 18 juga, jadi kita pindah ke kulit L, yaitu 8. Di sini kita tidak menulis 8, tapi kita menulis dengan angka angka sisanya, yaitu angka 5. Dan ini angka 5 ini, angka terakhir ini itu disebut sebagai elektron valensi. Dan elektron valensi ini tidak boleh lebih dari 8. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan golongan pada suatu unsur? Jadi, cara menentukan golongannya seperti ini. Karena ini terakhirnya 5, jadi ini sudah ketahuan bahwa golongan ini berada pada golongan 5A. Kenapa golongan 5A? Karena konfigurasi elektron Niels Bohr itu hanya dipakai di golongan A saja, tidak di golongan B. Dan kenapa bisa langsung tahu ini itu golongan 5A? Karena di angka terakhir yang ini itu sudah 5, dan di angka terakhir itu sudah menentukan bahwa itu di golongan berapa. Seperti itu ya teman-teman. Dan soal yang kedua itu penentuan bilangan kuantum dan letak golongan serta periode suatu unsur golongan A. Jadi di sini kalian harus mengetahui ini dulu teman-teman. Sebelum kita menentukan bilangan kuantum dan letak golongan serta periode di mekanika kuantum, kita harus mengetahui ini dulu teman-teman. Yang pertama itu bilangan kuantum utama, atau yang biasa ditulis dengan lambang unsur M. Ini itu kulit ya teman-teman, kulitnya. Nah, yang kedua itu bilangan kuantum azimut, atau biasa dilambangkan dengan L ya teman-teman. Dan ini itu subkulit. Subkulit di sini ada S, P, D, F. S itu dinilaikan dengan 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Yang ketiga yaitu bilangan utama magnetik, atau biasa dilambangkan dengan M. Ini itu orientasi orbital. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini ya.
Dan yang keempat itu bilangan quantum spin atau yang biasa dilambangkan dengan S. Spin itu yang isi di dalam ini teman-teman. Isi di dalam ini. Seperti ini ya teman-teman. Plus 1/2 itu untuk spin yang ke atas, dan min setengah itu untuk spin yang ke bawah. Dan sebelum kalian menentukan juga, kalian harus mengetahui aturan Aufbau. Aturan Aufbau ada ini teman-teman. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 3D, 4D, 5D, 6D, dan 4F, 5F. Jadi bila disusun, mereka itu bukan diurutin kayak 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi mereka diambilnya dengan seperti ini. Seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Aku sudah ada contohnya. Nih. Seperti ini ya teman-teman. Jika diurutkan. Ya, seperti ini. Terus kalian kalau udah ketahui kayak gini, ini itu jadinya kayak gini teman-teman. 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, dan seterusnya. Kenapa pangkatnya beda-beda? Karena subkulitnya juga beda-beda teman-teman. Di sini S itu diartikan di sini S itu dilambangkan dengan subkulit 2, terus P itu dengan 6, D itu 10, dan yang terakhir F itu 14. Di sini kita punya contoh. Di sini aku contohkan dengan lambang unsur Pb dengan nomor atom 82. Yang ini jadi nulisnya itu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10. Ini itu sudah 30 kalau dijumlah. 4P pangkat 6, 5S pangkat 2, 4D pangkat 10, 5P pangkat 6, 6S pangkat 2, 4F pangkat 14, 5D pangkat 10, dan terakhir 6P pangkat 2. Dan ini jika ditotal keseluruhan itu sudah 82. Nentuin 4 bilangannya itu seperti ini. N itu ambil yang terakhir 6. L atau azimut ambil yang P. Seperti yang tadi udah aku kasih tahu, P itu nilainya 1. Dan M, karena P itu nilai 1, jadi M itu ngikutin P. Kanan kiri 1. 1, 1. Min 1, 0, plus 1. Kita isi spinnya itu di atas dulu ya teman-teman. 1, 2. Isinya yang terakhir ini. Sesudah ini, karena ini berhentinya di 0, sama dengan 0. Dan spinnya itu ada di plus setengah. Kenapa plus setengah? Karena ininya di atas. Cara nentuin golongan dan periode seperti ini. Golongan itu ambil yang ini, yang terakhir. Karena yang terakhir itu P, dan P itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi ambil S terdekat. S terdekat itu ada di 6S pangkat 2. Jadi yang dijumlah itu yang ini ya. Yang ini. Jadi 4. A. Periode itu ambil yang paling besar. Paling besar di sini itu 6. Jika kalian masih ragu, ini itu golongan 4A dan periode 6, kita bisa cek di
di tabel periodik unsur, maaf. Ini PB ya guys. Ini itu ada di 4A. Golongan 4A betul. Dan periode 6 kan tadi. 1 2 3 4 5 6. Dan soal yang terakhir itu penentuan keempat bilangan kuantum dan letak serta periode unsur golongan B. Ini masih di mekanika kuantum ya guys. Karena yang tadi golongan A, yang soal kedua itu mekanika kuantum di golongan A, sekarang mekanika kuantum di golongan B. Cara pengerjaannya masih sama seperti yang golongan A, itu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 6, 5S pangkat 2, dan 4D pangkat 3. Ini kalau dijumlah sudah ada 41. Bilangan utama itu yang terakhir 4. Bilangan azimut itu D. D itu tadi nilainya 2 ya guys. Ini 2. Magnetiknya kanan kiri 2. 1 2 1 2. Min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 sama dengan. Ini terakhirnya itu 3. Jadi kita isi spinnya cuma 3. 1 2 3. Berhenti di 0. Kita tulis di sininya 0. Dan spinnya itu berhentinya di atas. Jadi kita tulisnya plus setengah. Nah, cara menentukan golongan dan periode ini juga sama. Itu dengan cara tadi aku lupa ngejelasin kalau SP itu udah pasti di golongan A dan DF itu udah pasti di golongan B. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung cara ngejumlahin golongan, kalian bisa tulis golongan A dan B-nya dulu. Ditentuin dengan jumlah terakhirnya itu. Jumlah subkulit terakhir yang ada di penjumlahan itu. Karena ini D, seperti yang tadi barusan aku bilang, D itu di golongan B, udah pasti di golongan B. Jadi kita langsung tulis di sini B. D itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi kita harus cari S terdekat. S terdekat itu ada di 5S pangkat 2. Jadi 3 ditambah 2 itu 5. Periodenya itu yang paling besar. Periode ada di 5. Jadi golongan 5B dan periode 5. Ini dia teman-teman. Ini golongan 5B, periode 1 2 3 4 5. Oke. Jadi sekian dari aku. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.